Masyumi, PKI, dan politik zaman revolusi. Kita masih bahas ini di bagian yang lain. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana keluarnya NU dari Masyumi, hari ini kita akan coba bahas tentang bagaimana Masyumi melawan komunis. Masyumi melawan komunis. Muktamar 7 Partai Masyumi 3-7 Desember 1954 di Surabaya menghasilkan keputusan tegas yang tidak dapat ditawar-tawar. Siapa yang dengan sadar dan yakin menganut komunisme, maka ia kafir. Keputusan ini menguatkan fatwa Majelis Syuro Masyumi Jawa Barat 2 bulan sebelumnya yang mengatakan haram hukumnya bagi umat Islam bergabung menjadi anggota PKI. Namun demikian, kesatuan pandangan terhadap komunisme dalam tubuh Masyumi melahirkan penyikapan yang berbeda oleh tokoh-tokohnya. Samsuri dalam bukunya Politik Islam Anti Komunis menyebut ada tiga faksi besar dalam Masyumi yang memiliki tanggapan berbeda dalam melawan komunisme, yaitu faksi Sukiman, faksi Natsir, dan faksi Isa Ansori. Faksi Sukiman lebih menitik beratkan pada edukasi terhadap umat Islam tentang apa itu Marxisme dan mengapa bertentangan dengan Islam. Dengan demikian diharapkan kesadaran umat akan tumbuh dan secara otomatis akan menolak komunisme. Berbeda dengan faksi Sukiman, sedari awal Natsir menolak komunisme karena dianggap memperkosa tabiat dan hak-hak asasi manusia. Ia bersama Syafruddin Prawiranegara bahkan menyusun tafsir azas Masyumi yang dengan tegas mengatakan sosialisme materialisme historis yang dianut Karl Marx tidak sama dengan sosialisme Islam. Sikap Natsir dalam menolak komunisme ini semakin mengkristal ketika di era demokrasi terpimpin Soekarno justru bermesraan dengan PKI. Sebagai bentuk protes dan perlawanan, Natsir kemudian bergabung dengan PRRI. Faksi Isa Ansori lebih radikal lagi. Sebelumnya ia bahkan radikal dalam tanda kutip ya. Sebelumnya ia bahkan telah mendirikan Front Anti Komunis atau FAK bersama sejumlah kader Masyumi Jawa Barat. Meski tak mendapat restu dari pusat, FAK tetap bergerak melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap komunis secara masif. Tak pelak, gesekan-gesekan hingga yang mengarah pada benturan fisik tak dapat dihindari. Sukiman menentang cara-cara yang dilakukan Isa Ansori ini. Sebaliknya menurut Isa Ansori, selain untuk membendung arus komunis yang semakin besar, cara itu digunakan sebagai senjata politik untuk menghabisi PKI. Benar saja, Aidit mulai kebakaran jenggot. Ia merasa terancam dan mengutuk aksi-aksi yang dilakukan oleh Front Anti Komunis. Namun Aidit tahu diri, kekuatan Masyumi jauh lebih besar. Maka ia menawarkan kompromi dan kerjasama yang lantas ditolak mentah-mentah oleh Masyumi. Masyumi menilai tawaran itu sebagai siasat Aidit yang saat itu mesra dengan kabinet Ali untuk menjatuhkan Masyumi. Pasca kabinet Ali bubar dan digantikan oleh kabinet Burhanuddin Harahap yang notabene kader Masyumi, peruncingan PKI dan Masyumi semakin menguat. Pers PKI meledek kabinet Burhanuddin dengan menyingkat sebagai kabinet BH, sementara pers Masyumi menyebut PKI sebagai akronim dari Partai Kafir Indonesia. Ketua Umum Partai Masyumi Muhammad Natsir mengatakan, setiap serangan dari pihak mereka yang dilakukan secara zeklich dan akan dilayani sepenuhnya oleh Masyumi. Sebab kalau serangan mereka didiamkan saja atau tidak digubris, akibatnya akan menguntungkan PKI. Menjadi kewajiban Masyumi untuk membalas serangan PKI karena partai-partai lain rupanya tidak akan melayaninya, tegas Natsir. Demi menangkal serangan-serangan PKI, Partai Masyumi memberikan pendidikan politik yang intens pada kader-kadernya, baik secara langsung maupun melalui media. Masyumi juga mengeluarkan daftar bacaan wajib bagi kader Masyumi, di antaranya Falsafah Perjuangan Islam karya Isa Ansori, Pribadi karya Hamka, dan Islam sebagai Ideologi karya Muhammad Natsir. Sayang usia Masyumi tak cukup panjang. Manuver PKI yang terus mendesak Soekarno untuk membubarkan Masyumi menemukan momentumnya ketika beberapa tokoh penting Masyumi terlibat dalam PRRI yang oleh Soekarno disebut sebagai pemberontakan.
Tahun 1960 Masyumi bubar, disusul 6 tahun kemudian oleh PKI. Baik teman-teman, ini tadi sekali lagi dalam buku saya yang berjudul Masyumi, PKI dan Politik Zaman Revolusi yang sudah masuk di cetakan yang kelima.